Ini terakhir hakimnya ada yang marah. Sekali lagi nggak dipanggil, nggak datang, seret, kurung 9 bulan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi nih ya di Waalaikumsalam channel Prof warahmatullahi Abbas. Sekian wabarakatuh. lama udah nggak bertemu, hampir 1 bulan kayaknya. Gimana Prof? Sehat Prof Abah? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Makin Sehat. nambah berat. Wes, makin nambah berat ya. Jadi buat pemirsa channel Prof Abah dimanapun berada, ayo yang mau wes bareng sama Prof Abbas setiap pagi selalu standby di rumahnya ya. Siap. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sedang ramai di televisi. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan ya ramainya kasus Bapak Roy Suryo, CS ya, dan teman-temannya RRT, ya, singkatannya RRT. RRT apa itu, Pak? Roy Rismond Siva. Viva ya. Berkaitan dengan menjadinya tersangka saat ini ya, qadarullah, berkaitan dengan masalah ijazah. Padahal ini masalah yang sudah cukup lama dan tidak ada titik kejelasannya ya sampai dengan saat ini. Jadi sebenarnya masih abu-abu. Tentunya para masyarakat juga menjadi pro dan kontra, tapi mungkin juga banyak yang kontra tentang masalah ini ya, kenapa ijazahnya nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, kali ini kita akan minta tanggapan salah satu Prof Abah bagaimana sih polemik ini ya, dan tanggapannya seperti apa, dan sebenarnya apa sih ya kunci dari semua masalah ini. Insya Allah akan dijelaskan oleh Prof Abah kita. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ingat dalam pelajaran fisika ada rumus E sama dengan MC kuadrat. Apa itu? Apa itu tuh yang fisika tuh ya? Energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Ini persamaan E sama dengan MC kuadrat ini kan sebetulnya berasal dari sesuatu yang rumit sekali. Dari fenomena alam yang rumit sekali, bagaimana hubungan antara energi, lalu antara bobot massa benda, lalu dengan apa gitu, benda itu bergerak pelan atau cepat. Itu kalau diturunkan matematiknya mungkin berpuluh-puluh papan tulis. Ini hubungan ini dan seterusnya. Tapi karena Einstein itu orang jenius, maka yang ruwet tadi itu dari berpuluh-puluh persamaan matematik diringkas jadi begini aja. E sama dengan MC kuadrat. Energi itu besarnya sama dengan M, benda 1 kilo misalnya digerakkan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Jadi kalau sebuah benda barangnya 1 kilo dilempar dengan kecepatan cahaya kuadrat, dihasilkan energi panas atau energi apa, nilainya E. Nah, itu ciri orang jenius, membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Jangan dibalik. Yang sedang kita hadapi ini adalah persoalan yang sederhana, tapi dibikin menjadi ruwet setengah mati. Seorang pejabat publik, kalau saya misalnya ke ruang praktek dokter, terus saya nanya-nanya dulu, dok, S1-nya di mana dulu dok? UI. Itu boleh kita nanya, lulusan tahun berapa dan sebagainya. Dan bahkan di beberapa ruang praktek dokter itu di dinding belakang gini, di sininya gitu, itu ada diplomnya dipajang ijazahnya, S1 dari mana, S2 dari mana. Itu bagian dari untuk menunjukkan kredibilitas. Ya. Sampai kan nggak mau berobat ke dokter, ternyata dia drop out tingkat 3 kan. Nggak mau. Jadi kalau kita ragu, kita boleh nanya. Lulus tahun berapa Pak? Paling nggak nanya, lulus tahun berapa. Dan dia akan jawab. Nah kalau kita masih ragu lagi, karena biasanya ragu itu karena sudah ada kasus. Nyembuhin ini kok nggak sembuh, nyembuhin ini ada deretan gitu, sehingga diselidiki orang kan. Kuliah nggak sih? Nah seperti yang kasus kita miliki sekarang ini, kita punya tokoh nasional yang janji gini kok nggak terwujud, janji gini kok nggak terwujud, janji sampai akhirnya klimaksnya orang ini sebenarnya sarjana apa bukan gitu. Sehingga dipertanyakan. Nah, qadarullah kok waktu dia daftar untuk menjadi pejabat itu, dia menggunakan gelar. Gelarnya tertentu ya, sarjana teknik lagi.
maka dikejar orang, mana ijazahnya? Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya waktu itu jadi presiden, diragukan orang terus ditanya ijazah S1-nya, ini SD, SMP, SMA, S1 ditanya kan saya tinggal begini, ya kan? Gini, tuh tanggalnya ada tanggalnya 21 Maret. Setiap perguruan tinggi beda-beda stylenya. Ini nggak pakai nomor di pojok, tapi nomornya di mana ini? Nggak, nomor ijazahnya di mana dia? Oh ini nih. Di bawah. Ini di bawah foto ini nomor ijazahnya. Dan Tiap tiap perguruan tahun tinggi versi. beda-beda juga modelnya, Pak. Tapi yang paling simpel pada saat kita ngecek ijazah adalah apakah foto yang tertera sama dengan yang pemegangnya, kan itu Mas. Paling simpel. Jadi kalau untuk kasus yang terakhir ini, kita sudah bisa lihat bahwa foto yang nempel bukan yang beliau. Kita nggak bisa, kecuali rada rabun kali ya. Itu fotonya sudah jelas-jelas bukan foto beliau. Fotonya foto orang lain. Jadi kalau fotonya foto orang lain, tapi dipegang oleh seseorang yang lain lagi, maka boleh dipastikan bahwa ijazah itu sebetulnya palsu. Sesimpel itu, tapi kan mungkin beliau susah sekali untuk ngaku, iya ya ternyata saya nggak punya ijazah itu. Susah, sehingga sekarang dipertahankan seperti ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan Pak Roy, Rismond, dan Bu Dr. Tifa tetap sehat walafiat, kuat, menahan berbagai macam cobaan, dan insya Allah nanti bisa ketemu mana yang benar, mana yang salah. Pengadilan harus adil, menegakkan mana yang benar. Kalau dia benar ya kita hargai, berarti yang nuduh sangat salah dihukum. Tapi kalau yang mempertanyakan itu benar, dan yang disangka memegang ijazah asli itu ternyata ijazah palsu, ya beliau juga harus dihukum. Terserah hukumannya apa, karena beliau pernah jadi orang nomor 1 di Indonesia, mungkin tidak separah kalau orang nyolong ayam, tapi intinya kalau dia salah dia harus dihukum. Lebih bagus lagi kalau beliau minta maaf. Orang Indonesia ini kan pemaaf. Jadi kalau dia ngaku salah, ya sorry saya salah, maafin ya. Itu pun mungkin orang banyak akan memaafkan beliau. Yang bikin kita gregetan itu kan, wong sudah posisinya terpojok seperti ini, foto yang dipajang itu ternyata foto orang lain. Sudah ada anak yang ngaku itu foto bapak saya. Dan anak itu bukan anaknya beliau sih, pemegang ijazah. Itu bapak saya katanya. Lalu bentuk giginya beda, bentuk telinga. Yang paling nyolok bentuk hidung ya. Hidung yang fotonya di situ itu mancung dan lubang hidungnya bulat. Sementara beliau yang sedang bermasalah ini hidungnya rada trepes dan lubang hidungnya pipih gitu. Kalau yang di foto kan bulat ini. Jadi itu Mas, kita berharap kasus ini segera berakhir karena ini menguras tenaga, menguras pikiran. Jangan sampai kita yang meskipun nggak ikut-ikutan lalu mempertanyakan, wah apain sih ngurusin ijazah orang lain? Bukan ngurusin ijazah orang lain. Ini mendidik masyarakat supaya tetap menjunjung kejujuran. Kejujuran itu nomor 1, kebenaran itu nomor 1. Kalau Anda sempat bilang, ngapain sih ngurus ijazah orang lain? Itu kan urusan pribadi. Iya, kalau masih harta nggak ada apa-apa, terus lihat dong ijazahnya. Nggak ada urusannya. Tapi kalau beliau ini pejabat publik, lalu diragukan oleh rakyatnya, dia itu dokumen yang dia pakai waktu daftar ke KPI itu menjadi dokumen publik. Nggak bisa diumpet-umpetin. Kalau sekarang zaman elektronik harus bisa di-download itu. Nggak bisa dicek di webnya terus ternyata kosong gitu. Nggak bisa. Ya, jadi kalau pejabat publik harus legowo memperlihatkan ijazahnya. Sesimpel itu. Ini ijazah S3 saya, ya gini aja. Mau diperiksa, monggo. Mau difoto, silahkan. Nggak perlu, tidak bisa difoto. Ini hak pribadi saya. Itu apa-apaan gitu kan. Nah, berapa kali beliau sudah bilang, saya akan memperlihatkan kalau diminta oleh hakim. Nah, hakim itu adanya di mana? Kan bukan hakimnya bertamu ke rumah dia kan? Kalau mau memperlihatkan hakim itu adanya di pengadilan. Nah, sudah berapa kali beliau dipanggil pengadilan nggak datang? Udah berapa kali kan? Ini terakhir hakimnya ada yang marah. Sekali lagi nggak dipanggil nggak datang, seret, kurung 9 bulan. Itu pasti udah jengkel sekali hakimnya. Jadi please, sebagai mantan pejabat publik yang mungkin pengikutnya juga masih banyak, yang mempercayai beliau juga masih banyak, tolong tunjukkan sikap satria Bapak.
kalau memang ingin memperlihatkan, hanya mau memperlihatkan ijazah Bapak di depan hakim, ya silahkan hadir kalau dipanggil oleh hakim, sehingga perkaranya menjadi cetha welo-welo, gamblang, masyarakat tahu sebetulnya ijazah yang Bapak pegang itu asli atau bukan, ya. Gitu, ya. Jadi kalau kita ya gitu aja, saya gitu ya, fotonya sama dengan dia apa enggak, capnya di atas foto apa enggak, sudah dua itu saja. Kalau Mas Roy kan, Mas Roy Suryo dan Rizwan sampai ngetes, itu kertasnya kertas tahun berapa, tintanya tinta berapa, hurufnya nih, coba ini sekarang ini kan tahun 81, belum ada printer Mas, ini masih pakai mesin ketik elektronik otomatis yang tak iya, yang tak 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 gitu. Jadi kalau tiba-tiba ijazah saya tahun 81 ini hurufnya misalnya Times Roman dicetek Pak laser printer, ya berarti pikiran baru. Beliau lulus 85 tapi ijazahnya ketahuan bahwa itu munculnya tahun 2012 misalnya. Itu makin runyam lagi. Karena ketahuan hurufnya huruf baru semuanya. Ini mesin ketik mekanik ini tok 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 itu. 81 ini, kalau beliau 85 ya belum ada printer laser yang jelas. Gitu aja Mas, kita berharap mudah-mudahan perkaranya segera selesai, yang sedang berperkara diberi kesehatan, kekuatan, dan keberanian untuk mengungkap yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang salah dihukum, yang benar dihargai. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini kalau tadi kita di awal dengan rumus fisika yang menjelimet ya, walaupun endingnya cuma hanya ada beberapa angka dan tulisan. 3 huruf saja. 3 huruf saja. Kuadrat. Ya sebenarnya kontekstualnya ternyata semudah itu ya. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya Bapak Presiden kita sebagai pejabat publik memberikan contoh ya ini jasa saya gitu ya. Itu udah selesai masalah dari awal. Nggak harus tuntut sana tuntut sini ya, sana sini akhirnya menjadi kisruh polemik di masyarakat. Ya harapan kita sama, semoga cepat selesai perkara ini, yang benar harus dihukum ya, yang salah juga harus dihukum gitu yang ya. Benar dibela ya, istilah dihukum. Yang benar kita bela ya, dan memang tidak boleh ada manipulasi dan lain-lain. Semoga juga pengadilan, pemerintah semua berkata apa adanya. Oke, terima kasih, insya Allah ya. Next kita akan ketemu di channel Prof Aba lagi. Jangan lupa juga untuk share, like, komen ya. Juga kalau dari request materi bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.